Tradisi Kure merupakan salah satu tradisi dari Nusa Tenggara Timur yang bertempat di Kote, Kelurahan dan Kecamatan Noimuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kure, berjalan dan berdoa, merupakan kombinasi antara agama dan juga budaya. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1916 saat bangsa Portugis melakukan misi penyebaran agama Katolik. Tradisi ini dilakukan sekali setiap tahun saat menjelang perayaan Paskah umat Katolik. Mari kita saksikan rangkaian tradisi Kure dari hari Rabu, Trebulman, hingga hari Minggu, Sefmau. Dimulai dari yang pertama, Trebulman. Trebulman merupakan hari persiapan sebelum melaksanakan malam Kure. Semuanya dimulai saat jarum jam mendarat di angka 6 sore waktu setempat yang ditandai dengan bunyi lonceng pertama. Semua penghuni rumah adat mulai bersiap-siap di Ume Usinino masing-masing sembari menunggu lonceng panjang kedua yang berbunyi saat umat di dalam gereja melakukan doa novena dengan 13 lilin yang harus dipadamkan satu persatu. Saat lilin terakhir dipadamkan, suara lonceng pun tersebar ke seluruh Ume Usinino yang berjumlah 27 dan posisinya mengelilingi gereja. Setelah terdengar suara lonceng, setiap penghuni Ume Usinino langsung memukul dinding-dinding Ume Usinino sambil menyerukan Poiri Rabu sebanyak 3 kali dan lanjut berseru Uisneno Hentam, yang artinya enyalah roh jahat, Tuhan mau masuk. Hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit dan setelah itu persiapan di hari Rabu pun selesai. Yang kedua, Taniu Usineno. Taniu Usineno merupakan prosesi pembersihan benda-benda devosional. Namun sebelum melakukan prosesi Taniu Usineno, harus dilakukan terlebih dahulu Soet Oe Tait Fatu atau pengambilan air dan batu di Kali Noimuti. Pada hari Kamis, Kote Noimuti tidak lagi dilalui lalu lintas kendaraan, lantaran pintu masuk ke Kote ditutup. Semua kendaraan diparkir di luar Kote dan aktivitas di dalam Kote dilakukan dengan berjalan kaki. Prosesi ini dilakukan pada hari Kamis pukul 9 pagi waktu setempat. Tetua suku dan utusan-utusan dari setiap Ume Usineno berkumpul di depan halaman gereja dengan membawa periuk tanah. Di halaman gereja berisikan tetua suku beserta rombongan yang terdiri dari perwakilan 2 orang yang berasal dari setiap Ume Usineno. Lalu tetua suku akan bertutur adat memohon berkat agar prosesi di kali berjalan dengan lancar. Ata ekom tatevat na konet masyaw leklekom at babasan at masyaw na babasan te klasik wisnenom atunin klasik wisnenom tonin wisnenom taneop matam na upinyon ahunot mafain kasi poputin Portugis na po daw di mamantay nekat na at nahuko pato wisnenom yung dangkelom na mutin yung pokat man mawis kinim nakmeram sa lemam dakosat nakesa ng kelom na mutin yung pokat man maufunam na tefam anonom at tobe tuakin ni makalili tuakin es ng kelom na mutin yung pokat ang maufunam na tefam anonom esan tola man ikunot na po ne kami sa sinimaan sao lingkwa na nanon mabale esan pati man bau dakpatu wisneno sa rento molon sunahay na doy nakafunam na tefam anonom esan neno yan na pong tayo kokoke matatef at inyo daw nahunot paya hunot na nabilak na ni manamauto yasok muli ka munit na kas kata ikom kata sabit na
kata ne kung kata sabit na inabala tuko ne. Esa na kung hay feminine hiwali ya mentali hane. Esa mau na kalala kitim lalikit esta ekon ne. Eka santok tadip to nyo babuta sobok na yung sanfak boy na paneno boy na. Inisay nam ne. Luwa pinuna tau tu pinuna tu kukulit mo kupuato kung na to patfapay ng tanaw. Sinisay kinim ne. Hoy kinet es na konet soy toy matay fatu tet liat fay te bat toy badit fay ne. Teo soda fuis ne no mapano ne. Bapa pastor parukit na ko nasanot na ne manik na ma. Lasi soda basan tuk-tuk kapal pala ko tua. Yama. Terima kasih. Setelah bertutur adat, tetua suku bersama rombongan akan beriringan berjalan ke kali untuk melakukan prosesi Soet Oe Tait Fatu. Fungsi air dalam prosesi Taniu Usineno untuk membersihkan benda-benda devosional. Sedangkan batu untuk menghancurkan ujung tebu yang akan digunakan seperti kuas dan berfungsi sebagai pengawet benda-benda devosional. Itulah mengapa terdapat 2 orang dari setiap utusan Ume Usineno, yang satu memegang periuk tanah dan yang satu tidak, karena tugasnya mengambil batu di kali sejumlah 2 buah. Sesampainya di kali, sebelum mengambil air dan batu, tetua suku kembali bertutur adat. Hindi mo ito sabay na ito kapay na natanyan na pay na. Inisay mo tinigan mo na ito sa mga. Hoy, kinimatis, kinimatis. Sa ama usteno amo ay kapakay patinat aklaan matinis te anane kat nane kanaw sa titik mo ang magpakay pa diyan ng may tuwa. Dia usufa tao ang problema anane es na ne kaya esot kwen ne uma wes ni nakas. Setelah bertutur adat, secara bergantian orang-orang yang membawa periuk tanah mengambil air dengan atau tanpa tempurung kelapa. Sementara di saat yang bersamaan, yang bertugas mengambil batu pun melakukan tugasnya dengan mengambil batu sebanyak 2 buah. Setelah semuanya sudah menjalankan tugasnya masing-masing, rombongan beserta tetua suku kembali ke halaman depan gereja agar air dan batu yang dibawa diberkati oleh imam gereja yaitu Romo. Tentunya sebelum diberkati, tetua suku bertutur adat terlebih dahulu. Of aanveld naar mijn language, die aanvanen van di umum nasi nabalan nasi. Engkau memberkati air-air ini supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan agar dielakkan segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Setelah diberkati, rombongan pun kembali ke Ume Usineno masing-masing untuk menjalankan prosesi Taniu Usineno. Patung-patung yang disimpan dengan baik pun dikeluarkan. Tiap patung dipangku beralaskan sebuah kain, dan ujung tebu dihancurkan menggunakan 2 batu yang telah diberkati tadi. Setelah ujung tebu dihancurkan, ujungnya dicelupkan pada air yang juga sudah diberkati tadi, dan mulai membersihkan patung. Hal ini dilakukan hingga patung bersih, dan setelahnya patung-patung itu disekam menggunakan kain bersih. Lalu dengan ujung tebu yang baru dicelupkan ke dalam minyak kelapa agar patung-patung itu tampak mengkilat untuk prosesi kure malam nanti. Setelah patung-patung itu selesai diolesi dengan minyak kelapa, patung-patung itu diletakkan di atas sebuah meja yang telah dihiasi sedemikian rupa agar tampak indah dengan sebuah lilin yang telah dinyalakan. Sedangkan air pembersihan patung tadi tidak dibuang,
melainkan dibasuh ke wajah dan organ tubuh lainnya kepada seluruh anggota suku Ume Usineno sebagai wujud pembersihan diri dari dosa yang telah diperbuat. Yang ketiga, Bualoet Buapa. Buapa artinya kewajiban yang harus ditaati atau dipenuhi. Buapa dilakukan sebagai ungkapan kebersamaan yang artinya semua anak dalam rumpun Ume Usineno mempersembahkan hasil usaha dan kerja kerasnya berupa buah-buahan yang akan disatukan di dalam Ume Usineno masing-masing. Sedangkan Bualoet artinya memberikan hasil panen kepada Ume Usineno yang lain yang masih ada hubungan kekerabatan. Makna yang terkandung dalam prosesi ini adalah ungkapan penyerahan diri secara total dari seluruh penghasilan umat. Lalu kumpulan hasil pertanian ini akan menjadi hadiah bagi mereka yang melakukan kure pada Ume Usineno yang dikunjungi nanti. Tidak hanya pengumpulan buah, persiapan berikutnya adalah membuat sepe lampu dari bambu yang diisi oleh pelita di sepanjang halaman dan jalan masuk ke setiap Ume Usineno. Dan juga mereka menghiasi pagar rumah dengan janur agar setiap orang dapat mengetahui bahwa setiap pagar yang terdapat janur merupakan Ume Usineno yang harus dimasuki saat melakukan kure. Setelah semua persiapan selesai, umat menyiapkan diri untuk mengikuti misa Kamis Putih yang memperingati perjamuan terakhir Tuhan dengan murid-muridnya. Yang keempat, malam kure pertama. Ritual kure atau berdoa bergilir dari satu Ume Usineno ke Ume Usineno berikutnya dilaksanakan setelah umat merayakan misa Kamis Putih. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya bahwa terdapat 27 Ume Usineno, yang artinya dalam melakukan kure akan dimulai pada satu Ume Usineno dan harus ditutup di Ume Usineno tersebut. Dengan kata lain, kure harus dilakukan selama 2 malam lantaran terdapat 27 Ume Usineno yang harus dikunjungi. Jika sudah memulai di satu Ume Usineno, maka semua Ume Usineno harus dimasuki. Jika tidak, dipercaya akan terkena sial seperti sakit dan sejenisnya. Setiap orang membentuk kelompoknya masing-masing agar saat melakukan kunjungan lebih terarah dan tidak memakan waktu. Setelah kelompok terbentuk, perjalanan kure pun dimulai. Mereka akan berdoa di hadapan benda-benda devosional yang telah dibersihkan. Usai berdoa, kelompok-kelompok doa itu akan mendapatkan hadiah berupa buah-buahan yang memiliki simbolnya masing-masing. Di antaranya tebu sebagai pengganti senjata, buah jeruk, ketimun, labu, dan pinang sebagai pengganti peluru, serta sagu sebagai pengganti mesiu. Dengan kata lain, senjata diganti dengan perdamaian. Prosesi kure akan berhenti saat kelompok-kelompok doa sudah memasuki 14 Ume Usineno dan akan dilanjutkan keesokan malamnya. Yang kelima, malam kure kedua. Suasana hening dan sunyi masih meliputi seluruh Kotenoi Muti. Mereka hanya pergi ke gereja untuk mengikuti jalan salib di pagi hari, dan saat pukul 3 sore, mereka berkumpul lagi di gereja untuk mengikuti ibadat Jumat Agung, peringatan sengsara dan wafat Yesus Kristus. Ibadat ini akan berakhir sekitar pukul 7 malam lantaran jumlah umat yang banyak. Sehabis ibadat di gereja, kelompok-kelompok yang belum menyelesaikan kure di sebagian Ume Usineno akan melanjutkan kunjungan ke Ume Usineno tersebut. Seperti di malam kemarin, doa-doa yang dipanjatkan dalam prosesi kure di setiap Ume Usineno biasanya devosi Maria, Bapa Kami, doa tobat, dan doa-doa harian lainnya, dan juga wujud khusus dari peserta kure jika ada. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Sedangkan keesokan harinya, umat Kotenoemuti melewati kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Namun, masih belum ada bunyi-bunyian dari lalu lintas kendaraan, dan tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan prosesi kure karena sudah diselesaikan di malam kemarin. Yang keenam, Save Mau. Save Mau dilakukan usai merayakan Minggu Paskah di gereja. Setelah pulang ke rumah, rumpun keluarga dari setiap Ume Usineno melakukan penanggalan hiasan yang digunakan saat kure berlangsung. Di antaranya seperti kembang, janur, dan bunga, serta segala atribut yang dipakai di prosesi kure kemarin. Tidak hanya hiasan, buah-buah yang tersisa atau tidak habis saat diberikan sebagai hadiah akan dibawa ke halaman gereja bersama atribut-atribut atau hiasan yang telah ditanggalkan itu. Lalu, tetua adat menyampaikan tutur adat bahwa telah dilakukannya kure dan akan dilakukannya ritual Save Mau sebagai simbol telah ditebus oleh Kristus menjadi manusia baru. Setelah bertutur adat, beranjak dari gereja, semua rombongan yang dipimpin oleh tetua suku menuju ke Kali Noemuti. Sesampainya di kali, kembali dilakukan tutur adat. Lagi setelah bertutur adat, semua atribut-atribut yang dibawa dilarungkan di Kali Noemuti sebagai tanda melepaskan noda dan dosa karena telah diselamatkan Kristus melalui kebangkitan. Yang terakhir, para utusan-utusan Ume Usineno membasuh tangan, wajah, dan kaki dengan air di kali sebagai tanda kemenangan dan kembali mendapatkan kesejukan dan kedamaian. Setelah itu, semuanya kembali ke halaman depan gereja untuk mendapatkan berkat dari imam gereja yaitu Romo. Tentunya sebelum diberkati, tetua suku bertutur adat terlebih dahulu. Save Mau merupakan rangkaian akhir dari seluruh prosesi kure di Kotenoemuti. Demikian rangkaian prosesi adat dari tradisi kure yang dapat kami tampilkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata dan juga pengambilan video yang kurang baik. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi yang menonton dan memberitahukan kepada dunia luar bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat tradisi yang sudah ada sejak penyebaran agama Katolik di Kotenoemuti, yang keunikannya sebuah agama dapat berkolaborasi dengan kebudayaan. Dan faktanya, tradisi kure ini tampak enggan untuk menghilang sekalipun oleh kikisan waktu. Sekian video kami, terima kasih.